Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel pertama saya. Di sini saya akan menjelaskan tanggapan rekonsiliasi fiskal. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan 2, dosen pengampu Bapak Faojan MS MAKT. Ada beberapa yang akan saya bahas. Nomor 1 yaitu rekonsiliasi fiskal, nomor 2 tujuan rekonsiliasi fiskal, nomor 3 jenis-jenis rekonsiliasi fiskal, yang keempat koreksi fiskal negatif dan positif, yang kelima tahapan dalam rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah salah satu hal yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Proses ini berguna untuk mencocokkan ketika ada hal yang berbeda di antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Keduanya harus dibuat dan dicocokkan seakurat mungkin. Seperti diketahui, laporan keuangan umumnya dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan yang belum tentu sama dan sesuai dengan peraturan atau ketentuan perpajakan. Karena itu, dibutuhkan upaya tadi yang disebut dengan rekonsiliasi fiskal dan koreksi fiskal. Apa itu rekonsiliasi fiskal? Rekonsiliasi fiskal adalah salah satu cara untuk mencocokkan beberapa perbedaan yang terdapat pada laporan keuangan komersial yang telah disusun sesuai dengan sistem akuntansi keuangan (SAK) dan dengan laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan penyusunan sistem fiskal. Pembukuan atau laporan keuangan komersial digunakan dalam penilaian kinerja ekonomi serta keadaan finansial sektor swasta. Sementara laporan keuangan fiskal digunakan dalam perhitungan pajak. Karena itu, bentuk dari dokumen rekonsiliasi fiskal adalah berupa lampiran SPT tahunan, PPh badan, berupa kertas kerja yang berisi penyesuaian antara laba rugi komersial sebelum pajak dengan laba rugi berdasarkan ketentuan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal diterapkan pada keseluruhan penyusunan laporan laba rugi yang mencakup pengeluaran atau beban serta pendapatan. Tepatnya rekonsiliasi dijalankan pada pos-pos biaya serta penghasilan dalam laporan keuangan komersial. Di antaranya, rekonsiliasi penghasilan dikenakan PPh final, rekonsiliasi penghasilan bukan objek pajak, wajib pajak mengeluarkan biaya yang tidak menjadi pengurang penghasilan bruto. Wajib pajak menggunakan metode pencatatan yang berbeda dengan ketentuan pajak. Wajib pajak mengeluarkan biaya agar mendapat pendapatan yang sudah dikenakan PPh final dan pendapatan dikenakan PPh non final. Tujuan rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, memberikan draft laporan keuangan. Tujuan pertama dari dilakukannya rekonsiliasi fiskal adalah agar perusahaan dapat memberikan kembali draft laporan keuangan. Yang kedua, meminimalisir terjadinya kesalahan perhitungan pajak. Karena itu, penting untuk melakukan rekonsiliasi fiskal agar tidak ada kesalahan atau kerancuan pada laporan keuangan yang telah dibuat. Yang ketiga, meminimalisir adanya kesalahan hitung atau menghitung. Rekonsiliasi fiskal juga dilakukan untuk menghindari dan menekan kemungkinan kesalahan perhitungan pajak. Pasalnya, nominal akan yang salah bisa menyebabkan kerugian yang fatal. Jenis-jenis rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, rekonsiliasi beda tetap. Rekonsiliasi beda tetap membedakan laba kena pajak dan laba akuntansi sebelum pajak yang timbul karena transaksi yang mengacu pada UU Perpajakan dan tidak akan terhapus dengan sendirinya pada periode lain. Yang kedua, rekonsiliasi beda waktu. Rekonsiliasi beda waktu disebabkan karena adanya beda waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Jadi, transaksi yang menurut akuntansi komersial dan pajak sama namun terdapat perbedaan yang terletak pada waktu alokasi biaya. Koreksi fiskal negatif dan positif. Yang pertama, koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif merupakan koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah, sehingga laba fiskal akan lebih kecil dari laba komersial atau rugi fiskal lebih besar dari rugi komersial. Yang kedua, koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif merupakan koreksi yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang, sehingga laba fiskal menjadi lebih besar dari laba komersial atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial. Tahapan dalam rekonsiliasi fiskal. Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam upaya melakukan rekonsiliasi fiskal adalah 1. Mengenal terlebih dahulu penyesuaian fiskal yang diperlukan. Yang kedua, mengidentifikasikan elemen-elemen penyesuaian untuk menentukan
pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak. Yang ketiga, mengoreksi fiskal dengan melakukan koreksi fiskal positif dan negatif. Yang keempat, melakukan penyusutan laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Sekian video kali ini teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua, terkhusus untuk saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa di like, comment, and subscribe di video ini ya. Dadah!